Sebuah kisah panjang penuh kejanggalan. Seorang petani tua berusia 73 tahun, Dul Kalim, warga desa Harjowinangun, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, harus kehilangan tanah warisan orang tuanya. Tanah yang sah, bersertifikat resmi sejak tahun 1983. Namun sejak tahun 2013, berdirilah sebuah pabrik raksasa di atasnya, PT Malindo Feed Mill. Tangan Pak Dul Kalim, setelah penyelesaiannya mau seperti apa, monggo. Saya sebatas menjembatani karena saya perangkat juga toh. Tanah itu tak pernah dijual, tak pernah ada akta jual beli. Bahkan Badan Pertanahan Nasional 2 kali memeriksa, menyatakan tanah masih murni atas nama Pardi bin Kasan, ayah Dul Kalim. Di Tumbas Malindo itu 4 parcel di Tumbas Malindo Kang. Namun anehnya, bukan pabrik yang dituntut, justru Dul Kalim, si pemilik sah, dituduh menggelapkan sertifikat tanah miliknya sendiri. Sing sak parcel itu dereng kebayar. Sak parcel itu tinggal nih bapak kalau namanya Pardi bin Kasan. Sarangatan ya Malindo itu nyuwun sertifikat itu paling ke langsung diparingi banjir itu namun 3 persen. 3 persen, bisa persen itu bukan paringi banjir. Barang ngoten pas akhir-akhir dibayar, bisa persen itu bukan dibayar, terus sertifikat itu luas buat malih. Nah, sampai sekarang bukan dibayar kali Malindo. Nah, kalau malah dilapor ke, kalau ada apa, kompetisi sertifikat dilapor tentang Polres Purwodadi. Di Pengadilan Purwodadi, gugatan PT Malindo dikabulkan. Putusan yang janggal, karena pihak perusahaan tak bisa menunjukkan bukti pembelian. Banding di Pengadilan Tinggi Semarang sempat memenangkan Dul Kalim. Tapi di tingkat kasasi, putusan aneh itu kembali dikuatkan. Seorang petani tua melawan korporasi besar. Negara seharusnya hadir, bukan membiarkan tanah rakyat dirampas lewat gugatan palsu. Apalagi, indikasi mafia tanah makin nyata, sertifikat sah dipatahkan oleh putusan yang penuh tanda tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kula Pak Sukirman, Kadus Kerajaan Desa Harjowinangun, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan. Berawal dari tahun 2012, PT Malindo itu membebaskan tanah untuk pabrik pakan ternak di Dusun Bulu RT 1 RW 4. Nah, ketika itu diadakan sosialisasi di Masjid Bulu. Kebetulan saya sendiri yang ngambil foto-fotonya. Kemudian di situ masyarakat menyetujui. Setelah menyetujui, proses dilanjut untuk penentuan tawar-menawar harga. Kemudian cocok, harga diklasifikasi kelompok A, kelompok B, kelompok C. Nah, kemudian di situ semua terdaftar 26 bidang yang akan dibebaskan. Namun ketika harga jadi dan saat sertifikat dikumpulkan oleh panitia waktu itu di balai desa, kemudian akan dikasih porskot. Nah, kebetulan punya Pak Dul Kalim ini punya 4 sertifikat atau 4 bidang, yaitu atas nama Pardi Kasan, Dul Kalim 2 bidang, terus Harni istri Pak Dul Kalim 1 bidang, berjumlah 4 bidang. Nah, kemudian setelah sertifikat dikumpulkan panitia, hari dan tanggal saya lupa, ditemukan di balai desa, kemudian dikasih perskot. Nah, perskot saat itu yang dikasih perskot cuma atas nama Harni, Dul Kalim. Kemudian yang Pardi Kasan ini tidak ikut dikasih tanda jadi. Nah, kemudian sama Pak Dul Kalim, karena tidak dikasih tanda jadi, sertifikat tersebut diminta kembali. Nah, setelah selang beberapa hari Pak Dul Kalim didatangi panitia akan diuruskan. Nah, ternyata juga sampai sekarang juga tidak ada penyelesaian, bahkan sudah berusaha
kemanapun dia minta perlindungan ke desa, terus ke BPN, ke panitia juga tidak ada ujung pangkalnya, sehingga pada tahun 2020 itu ketemu saya untuk menanyakan, ini sertifikatku kok isih ning nggonku, aku belum dibayar. Saya kaget waktu itu, loh masa sudah segitu banyak. Waktu itu kan sudah saya bilang sama Bu Ridawati, saat itu memang kontraktor yang nguruk PT Malindo itu kebetulan saya. Kemudian saya komunikasikan dengan Bu Ridawati yang dulu ikut juga menjadi panitia pembebasan. Nah, kemudian sama Bu Ridawati dijawab, ya Pak, nanti saya follow up. Ternyata juga tidak ada penyelesaian. Kemudian tahun 2020 ketemu saya, itu membawa sertifikat ini. Nah, iki tanahku durung dibayar. Nah, saya bilang, mosok sudah gitu banyak kok, apa Bu Ridawati tidak ada ora-ono nembusi, tidak ada apa. Kemudian sertifikat itu saya minta, saya bawa ke notaris. Waktu itu yang menangani mengenai pembebasan itu adalah Notaris Lenggarasih Getas Purwodadi Grobogan. Setelah saya ketemu ke sana dengan bawa bukti sertifikat ini dijawablah sama Bu Made bahwa sertifikat HM nomor HM 819 atas nama Partikasan luas 1420 ini tidak termasuk dalam daftar pembebasan Malindo. Setelah saya dari Made, saya hari itu juga saya ngecek ke BPN, ketemu kasih sengketa yaitu Pak Eka. Di situ langsung dilayani, dibukalah warkah. Ternyata juga belum ada peralihan kemanapun, masih utuh warkah tersebut atas nama Partikasan. Kemudian hari berikutnya untuk meyakinkan Pak Abdul Qolim ini, saya ajak ke BPN. Ke BPN juga ditunjukkan oleh Pak Eka bahwa itu belum ada peralihan kemanapun, berarti itu masih utuh milik Pak Partikasan. Nah, setelah saya yakin bahwa sertifikat tersebut masih milik Pak Partikasan, bapak dari Pak Abdul Qolim, saya kemudian menghubungi namanya Pak Agustoni. Itu salah satu karyawan dari Malindo yang berkedudukan di kantor Jakarta. Saya komunikasikan, Pak Tony, ternyata saat pembebasan Malindo itu masih ada bidang yang belum terbayarkan atas nama Pak Partikasan, pemiliknya Pak Abdul Qolim. Sertifikat nomor 819 luas 1420. Dijawablah, oh ya Mbah, nanti saya sampaikan ke pihak manajemen dan legal. Nah, setelah itu satu hari kemudian saya ditelepon Pak Agustoni bahwa nanti akan dihubungi oleh karyawan Malindo yang ada di Godong, Desa Arjuwinangun ini. Kemudian hari Rebu, saat itu hari Rebu, saya dijemputlah sama sopir Malindo dengan mobil Innova, dibawa ke Semarang, diajak ke Semarang, ketemu sama legal yang dari Jakarta. Di sana ketemu 4 orang, salah satunya Pandi, Edward, Marpaung, dan Harina. Di sana beliau membuka data belanja dia bahwa di sini tidak ada namanya Partikasan dalam pembebasan. Saya jawab, memang tidak ada, kamu tidak membelinya, tidak membebaskannya. Ini sertifikat masih saya bawa. Kemudian mereka adu argumen dengan saya tidak perlu adu argumen. Karena apa? Yang penting itu sertifikat masih di tangan Pak Abdul Qolim. Terus setelah penyelesaiannya mau seperti apa, monggo. Saya sebatas menjembatani karena saya perangkat juga tokoh. Kemudian tahu sejarah dari awal pembebasan tersebut. Nah, kemudian dari pihak legalnya, oh ya nanti 2 minggu kemudian kami ke desa. Alhamdulillah kebetulan juga datang ke desa. Tanggal dan harinya saya lupa. Datang ke desa itu Marpaung, Edward, terus kemudian Pandi, Harina, Ridawati. Terus pihak kami, Pak Abdul Qolim ini, Bu Yunita sebagai PH, saya perangkat dan kepala desa juga hadir semua di situ, perangkat juga hadir. Tidak ada titik temu, bahkan di situ adu argumen
juga tidak ada temu. Kemudian dari Bu Ridawati itu malah sempat menawar langsung kepada PH Pak Abdul Qolim, namanya Bu Yunita, itu per meter 150.000. Dari pihak Pak Abdul Qolim keberatan karena tanah sudah sekian puluh tahun kok hanya dibeli 150.000 per meter. Dan kemudian dari Pak Abdul Qolim minta harga sesuai harga sekarang berikut kerugiannya, namun tidak ada titik temu. Setelah itu dari pihak Malindo mengendaki dimediasi di BPN. Saya juga datang ke sana dengan Bu Yunita, Pak Abdul Qolim ini datang ke sana. Ketemulah sama legal dari Malindo itu semua. Di sana pun juga tidak ada titik temu, bahkan dari pihak BPN pun terkesan itu menutup-nutupi masalah ini. Jadi seolah-olah ini sudah terbayar, sudah ikut inilah, padahal buktinya secara otentik bahwa kalau dibayar pasti AJB-nya ada, bukti pembayarannya ada, sertifikat pun diminta, tapi nyatanya juga sertifikat masih dipegang oleh pemilik. Belum selesai masalah itu, bagaimana mediasi ini hasilnya? Selang 1 minggu justru Pak Abdul Qolim dilaporkan ke Polres Grobogan, dengan di situ tertera bahwa Pak Abdul Qolim itu ngumpetin delik sertifikat. Loh, ini kan tidak logika. Kok bisa delik? Wong ini milik orang tua, disimpan ya wajar, kan begitu. Saya juga diperiksa, diminta keterangan waktu itu. Saya jawab ke penyidiknya, saya harus jawab apa? Karena sertifikat masih di pemilik, artinya juga belum dibayar. Nah, di Polres itu pun hasil penyidikan dari perkara itu seperti apa belum, tidak ada kejelasan. Tiba-tiba kami Pak Abdul Qolim ini digugat di pengadilan. Nah, kami dari Pak Abdul Qolim menunjuk lawyer baru, yaitu Pak Ari Wibowo, Pak AKBP Purnawiran Dwi Susanto, Pak Mas Andi, terus kemudian Abu Khair yang dari Laupin Semarang. Kemudian terus sidang tingkat pertama Pak Abdul Qolim ini kalah, kemudian banding menang, untuk kasasi dan TK-nya dikuatkan oleh Malindo. Nah, dengan adanya hal ini kami mohon kepada semua pihak stakeholder, utamanya Bapak Bupati, Bapak Gubernur, Bapak Presiden, tolong rakyat kecil ini dilindungi, hukum ditegakkan. Kasihan orang-orang seperti ini yang perlu kita lindungi. Kepada siapa mereka mengadu kalau tidak kepada negara? Mestinya negara harus adil. Ini jadi korban mafia hukum, mafia tanah, dan oligarki yang terjadi sampai saat ini. Sekali lagi saya mohon kepada Bapak Bupati Grobogan, Bapak Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ahmad Lutfi, Bapak Setio Hadi, Bapak Bupati Grobogan, kemudian Bapak Presiden Prabowo, Pak Menteri ATR BPN Republik Indonesia, Bapak Nusron Wahid, dengarlah jeritan orang kecil ini. Siapa lagi mengadu, kemana lagi kalau tidak kepada bapak-bapak dan kepada negara? Tolong keluhan dari rakyat di sini diperhatikan, hukum ditegakkan. Apa yang menjadi hak Pak Abdul Qolim ini segera diberikan, dikembalikan dari Malindo ke beliau Pak Abdul Qolim. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kini, harapan terakhir bertumpu pada Satgas Anti Mafia Tanah, Bareskrim Polri, dan Komisi Yudisial. Pertanyaannya sederhana, sampai kapan tanah rakyat bisa dirampas begitu saja? Dan kapan keadilan benar-benar berpihak pada mereka yang berhak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya, sore ini kita bersama tim Aji Cakra Indonesia berada di rumah Pak Abdul Qolim yang didampingi oleh Pak Sukirman selaku Kadus Harjo Winangun, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan. Karena permasalahan Pak Abdul Qolim yaitu terkait dengan apa yang menjadi haknya, ya, selama kurang lebih 12 tahun, Pak, ya, 12 tahun belum diberikan oleh PT Malindo. Nah, di sini diduga memang ada praktek-praktek yang
mencoba mengaburkan apa yang menjadi hak Pak Abdul Kalim. Dalam hal ini kita berkeinginan bahwa ini salah satu potret penegakan hukum di Indonesia saat ini. Apa yang menjadi hak yang seharusnya didapatkan oleh masyarakat kecil ternyata itu tidak sesuai atau tidak diberlakukan. Yang kita sayangkan adalah peran dari pemerintah saat ini yang seharusnya mampu melindungi masyarakatnya sesuai dengan aturan yang berlaku, melindungi hak-haknya, aturan ditegakkan, tapi realitanya masih ada orang-orang seperti Pak Abdul Kalim yang didolimi atau haknya tidak diberikan oleh PT Malindo saat ini. Kita berharap negara hadir, pejabat yang berwenang bisa menjalankan kewenangan dan kekuasaannya sesuai aturan sehingga tidak ada kejadian yang dialami oleh orang-orang seperti Pak Abdul Kalim. Yang saat ini Pak Abdul Kalim berada di Kabupaten Grobogan, ya Pak ya, Grobogan, Kecamatan Godong, salah satu korban yang diduga dilakukan oleh mafia hukum, mafia tanah, dan praktek-praktek oligarki yang ada di Kabupaten Grobogan. Ya, semoga ini menjadi pembelajaran dan kita harapkan permasalahan ini tidak berlarut-larut, pemangku kebijakan, pejabat yang berwenang mampu menyelesaikan permasalahan ini dengan seadil-adilnya supaya tidak ada korban-korban yang lain. Kita sebagai masyarakat kecil tidak menjadi korban kekuasaan maupun kewenangan yang disalahgunakan. Itu harapan kita. Dan ini pesan ini tentunya untuk pejabat negara seperti presiden, ya, kementerian ATR BPN, bupati, gubernur, dan aparat penegak hukum, dalam hal ini Polres, ya, pengadilan maupun kejaksaan, ini bisa menjalankan tugas dan kewenangannya seadil-adilnya sesuai aturan. Terima kasih dari kami, semoga menjadi perhatian kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.